Sekalipun saya sudah menerima daging kurban, saya misalkan dari Masjid Al-Mustaqim menerima daging kurban, boleh nggak saya ini lempar lagi kepada non muslim? Tetap nggak boleh. Saya masak, saya undang non muslim ikut makan, nggak boleh. Dalam kitab, dalam berbagai macam referensi dan literatur dikatakan dhiyafatullah lil muslimina khosoh. Nah, gimana Bib? Masa nggak dikasih? Ada caranya. Ada caranya. Beli 1 kambing atau 2 kambing secukupnya. Yang itu diambil dari uang sedekah. Diambil dari uang sedekah. Kayak semalam saya ngisi di Bandulan. Ya. Takmirnya bilang, Bib di sini nih Bib, setiap tahun mecah celengan jamaah tahlil. Mecah celengan jamaah tahlil. Dari celengan itu dibelikan kambing atau sapi, tergantung hasilnya. Boleh nggak dari hasil mecah celengan jamaah tahlil digunakan untuk sebagian daging kurbannya digunakan untuk diberikan kepada fakir, diberikan kepada non muslim? Boleh. Kenapa? Statusnya kan sedekah. Jamaah tahlil kan banyak, kalaupun sapi kan maksimal 7. Nah, ini kan orangnya 70, nggak mungkin jatuh sebagai kurban. Apalagi yang dibeli kambing untuk 1 orang, pasti sedekah. Diberikan kepada non muslim dagingnya, boleh. Boleh. Atau contoh, setiap orang yang kurban kan ditarik biaya. Yang kambing 100.000, yang sapi 200.000. Kita ngomong, Pak, ini uang 100.000 atau 200.000, mungkin sebagian nanti kita belikan kambing. Nggak tahu, mungkin 1 atau 2 secukupnya. Nah, dari situ ada yang kami berikan kepada non muslim, terutama yang fakir miskin misalkan. Ridho Pak ya? Ridho, ya sudah. Nah, kita berikan daging kurban kepada non muslim dari daging sedekah ini. Bukan kurban nggak bisa. Yang kedua, syarat kita secara individu sunnah untuk kurban adalah mukallaf. Mukallaf itu 2, baligh dan berakal. Artinya anak yang belum baligh atau orang gila, sekalipun kaya raya, tidak disunnahkan bagi mereka untuk kurban. Bib, saya punya anak Bib, dari lebaran kemarin THR-nya masih utuh. Ya ada 3 juta Bib. Boleh nggak dari hartanya anak ini, uangnya anak 3 juta ini saya belikan kambing untuk kurbannya dia? Nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena belum disunahkan baginya untuk kurban. Kecuali kalau orang tua berkurban atas nama anak dari hartanya orang tua sendiri. Saya beli kambing 3 juta misalkan. Dari kambing ini saya niatkan saya atas namakan anak, boleh. Kan dari harta saya. Tapi kalau dari hartanya anak nggak boleh. Islam mukallaf itu baligh dan berakal. Yang ketiga adalah mampu. Mampu itu nggak harus kaya dalam hal ini. Dalam urusan kurban, mampu itu yang penting kita punya kelebihan harta. Setelah nafkah anak dan istri, baik sandang pangan papan mereka selama 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13. Saya misalkan ngasih nafkah kepada anak istri. Yang sekiranya nafkah itu kok cukup sampai 4 hari, 10 sampai tanggal 13. Saya punya kelebihan harta. Berapa? 3 juta. Berarti saya secara pribadi, secara individu sunnah muakkadah untuk kurban. Sunnah muakkadah untuk kurban. Ya. Jadi nggak harus kaya begitu, enggak. Nah, kalau saya misalkan pakai uang ini untuk beli kurban, saya nggak punya uang lagi. Tetap sunnah nggak? Tetap. Lah besok anak istri makan apa Beb setelah tanggal 14? Apa katanya rezeki? Siapapun yang hidup pasti ada rezekinya. Siapapun yang hidup pasti ada rezekinya. Kadang-kadang orang mikir, duit garek 3 juta ngepres kok. Mau beli kambing gimana? Nanti besok saya makan apa? Anak istri makan apa? Ngeledek sudah nggak kurban besoknya mati. Lah mending meninggal setelah kurban daripada meninggal sebelum kurban. Jadi tetap ngepres Bib uang saya Bib 3 juta saya buat kurban, ya entek wis Bib, enggak megang uang wis. Enggak tahu tanggal 15 nanti, maaf tanggal 14 Dzulhijjah nanti ada rezeki apa enggak? Ada kalau hidup. Ada kalau hidup.
Nah, mampu. Sebetulnya kita ini bukan nggak mampu kok. Kalau ditanya kita semuanya kepingin nggak kurban, kepingin, mek gak niat, nggak serius. Dan yang ditakdir oleh Allah dikasih jalan itu yang serius saja, bukan yang hanya kepingin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang serius Allah kasih jalan. Ada sebagian saudara kita yang mereka penghasilannya minim, lebih kecil dari kita. Jangankan kurban, haji budal. Mulai umur 20, 25 dia nabung, umur 70 baru berangkat. Apa nggak niat ini orang? Nabung padahal kebutuhan mepet untuk makan itu ngepres. Tapi nekat atau niat untuk nabung sampai umur 70 akhirnya berangkat. Kalau kita kan kepingin tok, nggak serius. Padahal kalau kita nabung setiap hari 10.000, 10.000, 10.000, setahun 3,5 juta, 3,5 juta ini cukup susuk-susuk untuk kurban. Nah, cuman kalah sama rokoknya itu apa masalahnya kadang-kadang orang zaman sekarang. Kalah sama rokok, rokok nih ya orang sekarang. Kurban nanti Bib, kalau saya dapat rezeki nomplok 100 juta kurban saya Bib, ya kan? Mimpi kan? Nanti Bib kalau rezeki nomplok 100 juta. Nah, ya inilah. Mungkin tidurnya kebiasaan habis asar. Ya. Jadi sedekah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Resikonya orang yang nunggu kaya baru sedekah, yo gak sugih, yo gak sedekah. Sedekah sampai kaya. Resikonya bagi mereka yang sedekah sampai kaya, sedekah tapi nggak kaya-kaya Bib, kayanya di akhirat. Selesai. Orang kan nggak nunggu kaya baru sedekah. Nah, ada kalanya hukum kurban itu sunnah kifayah. Saya kasih gambaran begini. Saya mampu kurban, istri mampu kurban, anak juga punya uang mampu kurban. Nggak ada yang kurban kecuali saya. Orang mampu kurban kok nggak kurban, hukumnya makruh. Sunnah kok ditinggalkan. Mampu kurban kok nggak kurban, makruh. Tapi gara-gara kurbannya saya, anak istri yang mestinya mereka makruh nggak makruh. Ini namanya sunnah kifayah. Sama seperti sholat jenazah itu loh. Cuman bedanya sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Ada jenazah disolati satu orang, maka yang lain gugur dosanya. Coba nggak disolati belas, ya semuanya berdosa. Gara-gara satu orang nyolati, gugur dosanya yang lain. Fardu kifayah. Kalau sunnah kifayah, gugur hukum makruhnya. Tapi tetap secara individu dia sunnah untuk kurban sendiri-sendiri. Anaknya kurban sendiri, istrinya kurban sendiri. Cuman kalau misal di antara anggota keluarga itu satu saja ada yang kurban, gugur kemakruhan bagi yang lain. Lah yang dapat pahala siapa? Ya yang kurban. Saya tok yang dapat. Tapi ada pendapat mengatakan semuanya dapat pahala. Tapi pengatasnamaannya satu orang loh ya. Saya kurban atas nama saya, bukan saya atas namakan keluarga, nggak bisa. Misal saya kurban kambing untuk berempat, nggak bisa. Atas namanya satu orang. Gugur kemakruhan bagi yang lain, namanya juga sunnah kifayah. Pahalanya ya saya tok yang dapat, wong saya yang kurban. Ada pendapat semuanya dapat pahala. Ada kalanya hukum kurban itu adalah wajib. Kapan? Pertama, jika dinadari. Yang namanya nazar itu harus diucapkan. Nggak bisa kerentek tok dalam hati itu namanya nazar, belum. Harus diucapkan walaupun tidak di hadapan orang. Ijen sendirian di kamar. Saya bernazar tahun ini kurban kambing. Kurbannya jadi wajib. Yang kedua, dalam istilah fikih disebut dengan bil ja'li. Contohnya gimana? Saya mengatakan saya jadikan kambing ini kurban saya. Saya jadikan kambing ini kurban saya. Jadi wajib. Kurbannya jadi kurban wajib. Kan selama ini persepsi kita kurban itu menjadi wajib hanya karena nazar tok. Enggak. Bisa menjadi wajib karena bil ja'li. Saya jadikan kambing ini kurban saya. Jadi wajib. Atau yang ketiga bit ta'yin. Bit ta'yin. Kambing ini kurban saya. Misal nih saya bawa kambing,
jenengan tanya, buat kurban Habib, iya ini kambing kurban saya, jadi wajib itu. 100% untuk fakir miskin. Saya nggak boleh minta makan, nggak boleh minta, keluarga nggak boleh minta, tidak boleh diberikan kepada orang mampu. 100% fakir miskin. Nah, karena itu kalau jenengan bawa kambing misalkan, ada orang tanya, damel kurbanan niku. Jenengan jawabnya jangan bilang ini kambing kurban saya. Ngeles saja, ini kambing disembelih di masjid tanggal 10, selesai. Jelas ya? Jadi jangan bilang ini kambing kurban saya. Lah terus gimana Habib selama ini Habib? Balak-balik. Saya ini ditanya orang, ya saya jawab aja ini kambing kurban saya. Kadang-kadang nggak ada yang tanya, saya ngomong sendiri Habib. Ini kambing kurban saya ini. Tidak ada orang lewat. Nggak takut, nggak apa, ini kambing kurban saya ini. Nih. Maka bagaimana? Ada pendapat yang mengatakan tidak menjadi wajib. Tapi yang mu'tamad, pendapat yang kuat, tetap menjadi wajib. Karena itu solusinya adalah jangan dijawab ini kambing kurban saya. Dijawab dengan jawaban yang ngeles. Ini kambing disembelih tanggal 10, selesai. Tidak menjadi wajib, sepakat ulama kalau kita menjawabnya begitu. Nah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa radha, beliau mengatakan, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini agronain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW kurban 2 domba. Hadirin, kurban yang paling afdol itu domba. Nabi nggak pernah korban onta, sapi, kambing biasa. Kurban yang paling afdol domba. Dan ulama mengatakan thayyibul lahm, daging yang paling enak itu daging domba. Nabi nggak pernah kurban selain domba. Habil ketika rebutan untuk mempersunting istri yang cantik dengan Gobil, Habil kurban domba. Dombanya disambar cahaya, diangkat ke langit. Kemudian Allah perintah malaikat untuk merawat itu domba ada di dalam surga. Ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail, maka Allah tebus Nabi Ismail dengan sembelihan domba, yaitu dombanya Habil. Diturunkan lagi ke atas dunia untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai tebusan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi dari rentetan sejarah seperti ini, ulama mengatakan paling afdolnya kurban itu domba. Dan alhamdulillah harga domba paling murah. Saya nggak tahu kenapa kok harganya murah. Padahal yang paling afdol itu. Ini pentingnya kita belajar, mengeluarkan uang untuk yang paling afdol. Bukan cuma sekedar prestis, sapi misalnya, atau apa, enggak. Yang paling afdol dalam kacamata syariat apa? Domba itu paling afdol. Domba itu kan bahasa Jawanya gibas ya. Gibas itu dari bahasa Arab. Bikabsyain. Satu domba namanya kabesh. Saya pernah ke daerah pelosok ceramah, kemudian ramah tamah. Ada Sohibul Bait, saya minta monggo dahar sareng-sareng. Pun sabek kula Bib. Napa sabek niki? Parek. Bahasa halusnya. Sabek itu bahasa Arab. Syab'un, syab'un itu kenyang, syab'an. Fadhol, ayo Asya, ayo makan. Syab'an, kenyang. Barian kan malam kemerdekaan. Enggak ada barian malam 10 Muharram kan enggak ada. Selalu malam 17 malam kemerdekaan. Barian dari bahasa Arab. Bari itu artinya merdeka. Merdeka, terlepas. Domba yang berwarna putih bersih lebih afdal daripada yang selain putih bersih. Yang bertanduk lebih afdal daripada yang tidak bertanduk. Dan ketika kita mampu untuk nyembelih sendiri, afdalnya nyembelih sendiri, bukan diwakilkan kepada panitia. Kecuali kalau perempuan sekalipun mampu untuk nyembelih sendiri, tetap afdalnya diwakilkan. Kenapa? Nggak elok dipandang perempuan cekelani buding. Perempuan meeting kambing, banting sapi, medeni. Ya. Itu mungkin kalau perempuan yang nggak kawin itu nanti. Nggak ada yang berani ngawin. Ya. Jelas ya. Jadi laki
Beb saya mampu nyembelih, sanggup nyembelih, bisa nyembelih, bisa Beb, sembelih sendiri itu lebih afdol. Kecuali perempuan. Beb saya mampu nyembelih, laki ini ya, mampu nyembelih, tapi tetap saya wakilkan, nggak mau repot saya, nggak apa-apa. Cuman pesan saya satu, hewan kurban kita itu ketika disembelih, hadiri proses penyembelihannya. Ya Fatimah, gumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laki bi awwali qatratin min damiha ay yaghfira laki ma salafa min dzunubiki. Fatimah, bangun pergi ke masjid. Saksikan hewan kurban kamu disembelih. Siti Fatimah ini putri Nabi, perempuan disuruh keluar sama Nabi. Saksikan hewan kurban kamu disembelih. Ketahuilah setiap tetesan darah bernilai ampunan buat kamu Fatimah. Karena itu kalau kita proses penyembelihannya kita wakilkan kepada panitia nggak apa-apa, cuman hadiri, syukuri sambil takbir Allahu Akbar, Allah. Dalam hati mikir, alhamdulillah akhirnya keturutan kurban. Atau alhamdulillah ini kurban saya yang ke-15. Terima kasih Allah dikasih lancar rezeki. Tapi ini dalam hati ya, jangan ngomong, ngomong lah pamer iku jenenge. Ya, dalam hati alhamdulillah. Syukur sama Allah. Mungkin tanpa terasa sambil disembelih, sambil takbir kita nangis itu. Kenapa? Alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Setiap darah tetesannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur, enggak semua orang ditakdir bisa kurban. Ya, orang ngelihat Ka'bah nangis banyak, tapi orang ngelihat kambingnya disembelih, sapi disembelih nangis jarang. Yang ada kambingnya disembelih dia tidur. Awan di lulurku, di sampilku. Ya nggak apa-apa, cuman afdolnya itu dihadiri. Afdolnya dihadiri. Itu. Nah, ya. Kemudian hewan yang bisa dikurbankan itu ya onta, sapi atau kambing. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min iraqatid dima. Amal yang paling dicinta oleh Allah tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah tumpahnya darah hewan kurban. Rasulullah nggak menyebutkan secara spesifik, demikian juga di dalam Al-Quran. Tidak menyebutkan secara spesifik. Apakah itu harus onta, sapi, atau kambing. Ya. Yang penting ada darah hewan kurban yang tumpah. Itu amal yang paling dicinta oleh Allah tanggal 10 Dzulhijjah. Maka dari sini sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah dan ulama dari kalangan sahabat ini, itu mengatakan berarti kurban dengan unggas itu boleh, ayam, bebek, mentok boleh. Cuman fuqaha, ulama fikih mengatakan bagi yang tidak mampu boleh ikut pendapat ini. Artinya jangan kalau sudah biasa kurban kambing, sapi ya jangan ganti unggas setelah itu ya. Ganti petik mari ngono. Bagi yang tidak mampu, Beb, saya ini nabung, ada keperluan, akhirnya mecah celengan untuk keperluan, Beb. Nabung lagi, gagal lagi, kepingin kurban saya ini, Beb. Terus sekarang punya uang berapa jenengan? Ya cuma 200.000, Beb. Wah, ya sampai Imam Mahdi turun ya bakal ada kambing harga 200 itu. Terus gimana, Beb? Saya kepingin kurban, ya sudah. Pergi ke pasar besar. Ngapain, Beb? Beli ayam. Terus ya dikurbankan, cuman jangan titip panitia, ngerepoti. Ya, sembelih sendiri, bagikan kepada fakir miskin, sisanya mau dimakan sama keluarga, monggo. Ikut pendapatnya Abdullah ibn Abbas. Bagi yang tidak mampu, ini bukan fatwanya saya, ya. Ini fatwanya ulama begitu. Ya. Karena yang dihitung adalah banyaknya darah sebagai indikator banyaknya pahala, makanya 7 kambing, saya kurban 7 kambing itu lebih afdol daripada saya kurban 1 sapi, karena darahnya lebih banyak. 7 orang masing-masing kambing, 7 kambing berarti total, itu lebih afdol daripada mereka kolektif beli 1 sapi. Ini loh, ngeluarkan uang besar tahu yang paling afdol. 7 orang beli 7 kambing masing-masing 1 itu lebih afdol daripada mereka kolektif beli 1 sapi. Kenapa? Sama, darahnya lebih banyak. Dalam hal ini walaupun dagingnya sapi lebih banyak daripada 7 kambing,
Dalam hal ini tetap yang menjadi pahala buat kita bukan banyaknya daging tapi banyaknya darah. Ilmu ini, ilmu. Dan insya Allah kita lebih ikhlas, lebih aman. Kenapa? Kalau sapi kadang-kadang ada sombongnya kita, ada pamernya, ada riaknya. Tapi kalau kambing ya lebih minim resiko kita untuk sombong atau pamer. Kenapa? Banyak kalau kambing. Saya kurban satu kambing lebih afdol daripada saya ikut nimbrung bertuju untuk kurban satu sapi. Sebab apa? Kurban kambing satu, darahnya milik saya semuanya, pahalanya. Tapi kalau satu sapi dibagi 7, jelas ya. Yang paling penting adalah banyaknya darah. Itu yang menjadi besaran pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kriteria hewan kurban. Yang pertama umur. Sapi 2 tahun hijriyah atau lebih. Kalau kambing dilihat kambingnya. Kalau kambing kacang, kambing biasa 2 tahun hijriyah atau lebih. Kalau gibas, domba 1 tahun hijriyah atau lebih cukup. Khusus gibas. Kurang dari setahun, asal di atas 6 bulan dan sudah poel cukup. Berarti saya mau tanya, urusan poel ini cuman hubungannya sama apa? Gibas tok. Urusannya poel ini cuman sama gibas. Orang kalau nggak punya ilmu, mau beli kurban, ujuk-ujuk datang ke belantik atau ke pedagang musiman, sini delok untune moro-moro. Dilihat poel apa ora, padahal sapi yang dilihat. Nggak ada urusannya. Kemudian kambing biasa dilihat giginya, nggak ada urusannya. Sapi atau kambing biasa tolak ukurnya cuma 1, bukan poel. Apa itu? Umur 2 tahun hijriyah atau lebih. Gibas setahun lebih, ya, setahun lebih cukup. Nah, urusan poel itu jika gibas itu kurang dari setahun tapi di atas 6 bulan. Pak, ini umurnya berapa ini? 8 bulan. Oh, poel apa enggak? Poel. Ah, cukup. Pak, sapi atau kambing biasa ini umurnya berapa? 1,5 tahun, tapi sudah poel, tetap nggak cukup. Lek perlu entek untune nggak cukup. Nggak cukup. Gibas umurnya berapa ini? 1 tahun lebih, ya cukup. Poel nggak poel tetap cukup. Pak, gibas ini umurnya berapa? 5 bulan, tapi sudah poel, nggak cukup. Nggak cukup. Jadi gibas itu kaitannya hanya sama poel. Kadang-kadang yang jual juga begitu. Ini sapi sudah poel ini loh. Apa urusannya sapi sama poel? Kecuali kadang-kadang orang buka giginya sapi atau kambing itu tujuannya untuk mengetahui umur saja. Dengan pengalamannya dia ya, buka giginya dilihat hanya untuk mengetahui umur, bukan urusan poel. Ya nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kita ini, malah ada yang cerita, Beb beli kambing umur 2 tahun. Ya, kambing umur 2 tahun, nggak ada 3 juta, Beb. 5 juta. Loh, saya mau tanya, lah kambing yang dijual sekarang harga 3 juta umur berapa? Ya antara setahun tapi belum genap 2 tahun, ya nggak cukup. Nggak cukup gimana pun juga, umur. Makanya cari domba. Domba itu setahun lebih cukup. Mungkin itu yang bikin harganya lebih murah. Dalam hal ini kita nggak boleh murni percaya 100% kepada ucapannya si penjual. Pak, umurnya berapa? Sekian. Langsung percaya kita beli, kita kurbankan. Nggak boleh. Kecuali jika hewan itu lahir di tangannya dia. Atau kita ajak orang yang berpengalaman. Kita ajak orang yang berpengalaman. Pak, ini sapi atau kambing umurnya berapa? 2 tahun. Kita ngomong sama teman kita, tolong lihatkan, betul lah 2 tahun. Dia pengalaman, urusan perhewanan dia paham soalnya. Boleh. Intinya kita nggak boleh langsung percaya, Pak ini umurnya berapa? 2 tahun langsung kita beli begitu saja. Ya. Makanya saran saya, beli langsung ke peternak, jangan ke pedagang musiman. Kenapa? Pedagang musiman kulak. Nggak ngerti umurnya berapa. Ditanya ya ngomongnya 2 tahun, itu aja sudah. Sementing payu. Nah kalau peternak bisa kita percaya. Walaupun ada resiko bohong. Cuman kan pedagang ternak itu mereka lahirnya hewan kurban di tangannya mereka. Jadi mereka bisa tahu ini umurnya berapa tahun. Walaupun ada tetap resiko bohong. Tapi kalau pedagang musiman tidak bisa kita jadikan pegangan kuat.
kabar dari dia berapa usianya kambing atau sapi tadi itu. Kenapa lahirnya nggak ada tangannya dia kok bisa dia tahu? Ngomong 2 tahun atau setahun. Ya, hati-hati. Kemudian kriteria hewan kurban harus terbebas dari aib. Apa aib? 1, hamil. Makanya kurban jantan lebih afdol daripada betina. Kecuali zakat. Kalau zakat ternak lebih afdol betina daripada daripada jantan. Karena memang beda tujuan antara kurban sama zakat. Kalau zakat untuk diternak sama yang menerima. Tapi kalau kurban itu disembelih, jantan lebih afdol daripada betina. Lagi pula kalau kita beli jantan lebih aman daripada hamilnya. Ya, lebih aman daripada hamilnya. Beb, gimana kalau ada hewan hamil, gara-gara hamil tambah gemuk? Pendapat Mu'tamad tetap nggak cukup. Hamil itu aib mutlak, walaupun tambah gemuk. Tapi ada pendapat yang mengatakan cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau hamil itu bikin kurus, sepakat ulama, nggak cukup itu aib. Yang kedua, aib adalah kepincangan. Karena itu panitia kalau nurunkan hewan kurban dari truk atau pickup, hati-hati. Ketika membaringkan hewan kurban untuk disembelih, hati-hati. Jangan sampai gerusa-gerusu, akhirnya patah kakinya. Kalau cuman keseliu nggak apa-apa. Keseliu berarti bakal sembuh. Tapi kalau patah nggak bisa sembuh sudah. Jelas ya? Hati-hati. Kemudian, Beb, saya beli kambing, ada tanduknya. Tengkar sama kambing yang lain tanduknya pecah. Apakah itu aib? Jika membuatnya tambah kurus, itu aib. Tapi kalau fisik dari kambing itu setelah tanduknya pecah, nggak tambah kurus, tetap atau bahkan tambah gemuk, bukan aib. Beb, saya beli kambing atau sapi, nggak ada ekornya dari lahir, boleh. Dari lahir nggak ada ekornya, boleh. Yang nggak boleh kita beli ada ekornya, kemudian entah karena apa, kecelakaan mungkin hilang ekornya, aib. Aib. Beb, saya beli kambing atau sapi yang ditindik. Iya, gimana? Cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai cuil, nah, kalau sampai cuil ini aib. Ditindik nggak sampai cuil, bolong gitu aja. Tapi kalau sampai cuil, misalkan ini yang aib. Dalam mazhab Syafi'i, telinga kalau nggak sempurna, nggak utuh, cuil sedikit aja aib. Susah, Beb, nyari kambing yang utuh telinganya. Silahkan ikut pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan pokoknya cuilnya nggak terlalu banyak, sepertiga, nggak lebih daripada sepertiga dari ukuran telinganya. Sedikit, cukup. Kita ikut Imam Abu Hanifah. Cuman kita kalau ikut Imam Abu Hanifah pastikan kurban itu disembelih maksimal tanggal 12 sebelum maghrib. Maksimal tanggal 12 sebelum maghrib. Ya. Kemudian termasuk aib adalah kebutaan, walaupun buta sebelah. Ya, walaupun buta sebelah, gudiken, walaupun sedikit, itu juga aib. Makanya yang teliti kalau beli sapi atau kambing, hati-hati panitia, jangan asal beli, yang itu pakai uangnya orang, yang ada di tangan mereka sebagai amanat. Sebagai amanat, jangan sampai pokoknya beli, nggak dilihat. Makanya panitia perlu belajar, yang kurban perlu belajar, takmir perlu belajar, fakir miskinnya perlu belajar. Bukan panitia, bukan takmir, bukan kurban, bukan pekurban, perlu belajar tetap. Karena apa yang dia terima daripada daging kurban itu ada hukumnya masing-masing. Ada hukumnya masing-masing. Ya. Berikutnya, bahas masalah niat. Intinya mau kurban sunnah, kurban wajib, jangan lupa jangan niati. Niat ini gimana sih, Beb? Apa harus dipegang kambingnya, sapinya? Enggak. Zakat sama, enggak harus dipegang berasnya. Pokoknya diniati, saya berniat kurban dengan hewan ini karena Allah Ta'ala. Kalau sunnah sebut sunnah, kalau wajib sebut wajib. Jelas ya? Kapan maksimal waktu niat? Ketika nyembelih. Jangan sampai disembelih baru niat. Maka jatuhnya bukan kurban, sedekah biasa. Iya. Kalau sudah diniati sama yang kurban, nggak perlu diniati ulang sama yang nyembelih, tapi boleh dibaca biasanya.
Ini kurban atas nama Pak Fulan atau Bu Fulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Boleh. Yang penting sudah diniati sama yang kurban. Boleh nggak Beb? Yang kurban nggak niat diwakilkan kepada panitia atau yang nyembelih? Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian waktu penyembelihan. Yang paling afdol waktu penyembelihan itu setelah sholat Id dan khutbah. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Cuman sunnahnya kita nyembelih maksimal tanggal 12. Kenapa? Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas dan juga Al-Imam Ahmad bin Hambal berpendapat tanggal 13 sudah tidak termasuk lagi waktu penyembelihan. Jadi usahakan tuntas tanggal 12 sebelum maghrib. Tuntas wis. Dalam mazhab Syafi'i kurban, pemotongan hewan kurban penyembelihan waktu malam makruh. Tapi dalam mazhab Maliki hukumnya nggak sah. Jadi kalau sudah menjelang maghrib selesai dulu. Kalau masih ada sisa lanjut besok. Jangan dituntas-tuntaskan hari itu sampai nyembelih malam-malam. Lewat maghrib itu sudah malam. Nah, cuman dalam mazhab Syafi'i makruh tetap sah. Masalahnya dalam mazhab Maliki nggak sah. Nah, karena itu jangan dipaksakan dilanjut keesokan harinya. Distribusi daging kurban. Kalau kurban wajib semuanya, dagingnya, kulitnya, jeroannya harus sampai kepada fakir miskin. Tapi kalau kurban sunnah, yang penting ada bagian dari daging yang mengenyangkan. Sampai kepada fakir miskin, sisanya dimakan yang kurban boleh. Cuman afdolnya dimakan untuk fakir miskin semuanya dagingnya. Yang dimakan keluarganya hanya jeroan. Rasulullah begitu. Rasulullah kalau kurban nggak pernah makan daging, yang dimakan adalah ati atau limpah jeroannya. Kenapa? Ngalah. Jeroan kadang-kadang orang nggak suka. Ngalah. Namanya kurban, jangan bingung lulur, jangan bingung sampil. Ini korban untuk dirinya sendiri ini nih. Ini titip nyembelih no ini namanya. Ya nggak apa-apa. Cuman kurban juga harus ikhlas. Wis saya ini makan daging bolak-balik. Kesian fakir miskin mungkin kalau nggak kurban ya nggak makan daging. Wis kasihkan semuanya. Kita ngalah barokahnya dari jeroannya. Ngalah itu namanya. Karena jeroan kadang-kadang orang nggak suka dan nggak bisa ngolahnya. Ya, itu paling afdolnya. Yang sampai ke tangan fakir miskin harus daging. Seukuran yang mengenyangkan, 1-2 kilo. Jangan kulitnya, jeroannya dikasihkan fakir miskin, dagingnya semuanya dimakan yang kurban. Tahun depan blacklist saja kalau ada orang seperti ini. Itu. Nah, ingat ya, kurban wajib. Karena itu gini loh, panitia itu perlu memilah. Yang mana kurban sunnah, yang mana kurban wajib. Misal datang orang pertama, saya tanya kalau saya panitia, ini kurban sunnah apa kurban wajib? Kurban wajib, Bib, taruh sana. Datang orang kedua, saya tanya sama, ini kurban sunnah apa kurban wajib? Kurban sunnah, Bib, taruh sana. Beda kan? Setelah selesai, waktu penyembelihan saya bilang sama tukang jagal, Pak, yang kurban wajib dulu kan, misal. Yang kurban wajib dulu kan. Mari tuntas, mana kresek merahnya, dagingnya, kulitnya, jeroannya, kasih kresek merah. Wis, ini tanda, kresek merah kurban wajib. Harus 100% terdistribusikan kepada fakir miskin. Baru, Pak, sekarang waktu nyembelih yang kurban sunnah. Sediakan kresek putih. Beda. Kalau enggak campur antara daging kurban sunnah sama yang wajib. Loh akhirnya dari daging itu kan dibagikan enggak 100% fakir miskin. Ada yang dimakan panitia. Ada yang sampai kepada yang kurban. Ada yang diberikan kepada orang mampu. Sementara dari daging kurban wajib. Loh ya apa hukumnya? Pak, jenengan bisa nyetir. Jenengan bisa nyetir. Sekali waktu capek, ngantuk. Pasti jenengan minta tolong gantikan orang yang bisa nyetir juga kan? Jenengan titip kurban kepada orang yang ngerti, gak ngerti aja dititipi. Kenapa? Bisa gagal kurbannya kita. Makanya saya bilang semuanya perlu belajar dalam hal ini. Seperti saya bilang dari awal, kekeliruan dalam urusan kurban lebih banyak daripada kekeliruan di dalam zakat. Karena banyak orang gak perhatian, dianggap kurban sama sedekah itu sama. Gak perlu belajar sudah. Enggak, beda.
Boleh nggak Beb, panitia makan daging kurban? Kalau pamit boleh, kalau nggak pamit nggak boleh, makan hartanya orang nggak pamit. Kadang-kadang tugasnya belum selesai, makan-makan dulu. Kadang-kadang yang dimakan lebih banyak daripada yang dibagikan. Kadang-kadang saya nemui orang seperti ini, saya suruh pamit nggak mau. Alasannya apa? Kalau saya pamit nggak boleh, Beb. Loh, berarti kan niat maling orang ini. Dia nggak sadar, ngomong seperti itu nggak sadar. Lek takok Beb, ya gak oleh Beb. Loh, berarti niat maling kamu. Makan hartanya orang tanpa pamit, apalagi kalau bukan maling. Kurban sapi kita minta ridhonya sekilo, kurban sapi 2 kilo, kurban kambing sekilo, kita minta ridhonya Pak ya. Oh ya, loh kan enak, ridho kan. Setelah itu makan-makan silahkan. Itu aja kurang ikhlas, sukarelawan kok minta jatah. Apalagi gak ngomong, oh bukan gak ikhlas lagi nih, sengojo. Hati-hati, banyak panitia sekarang yang khianat. Banyak panitia sekarang yang khianat, ngewangi gak ikhlas. Tapi tujuannya makan daging, kayak kurang-kurang makan daging. Kayak nggak ada waktu lain makan daging, sampai orang dikasih daging anjing, daging babi sekarang. Oh haram, nggak boleh, dosa besar makan anjing, makan babi ini. Tapi nyolong timbangan kayak atau makan daging kurban nggak pakai ngomong. Ya kamu lebih parah dosanya daripada mereka yang makan babi sama makan anjing. Kenapa? Dolim sama orang. Makan daging babi sama anjing nggak dolim sama orang. Kecuali kalau anjingnya orang, babinya orang. Hati-hati. Harus ngomong. Harus cari ridhonya. Halal Pak ya, kambing sekilo. Kemudian yang sapi 2 kilo. Loh kan enak. Orang sekarang enggak. Hukumnya makruh kalau kita kurban, ya potong kuku. Sampai kapan? Sampai mulai tanggal 1 sampai hewan kita disembelih, sekalipun hari Jumat. Kan sunnah kalau kita hari Jumat itu pakai potong kuku dan lain sebagainya. Tetap makruh, jangan. Misal saya sekarang belum ada niatan kurban, belum dapat rezeki misalkan, saya potong kuku, besok dapat rezeki saya beli kurban. Gila gimana, kemarin sudah terlanjur potong kuku, ya nggak makruh, belum ada niatan kurban. Contoh lain, saya di akhir bulan Dzulqa'dah beli kambing, sudah niat kurban, tapi belum masuk tanggal 1 saya potong kuku, gimana? Makruh? Enggak makruh. Kenapa? Belum tanggal 1. Sampai kapan makruh ini berlaku? Sampai hewannya disembelih, bukan sampai sholat id, bukan, tapi sampai hewannya disembelih. Kalau tanggal 11 ya sampai tanggal 11, kalau tanggal 12 ya sampai tanggal 12, begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ini apa yang perlu kita ketahui bersama tentang kurban. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Oke. Masih ini yang pertama. Assalamualaikum. Iya. Fakir itu lebih miskin daripada miskin. Jangan dianggap sama. Fakir itu gambarannya begini. Misal, dalam sebulan dia butuh uang nafkah wajib ya. Nafkah wajib 1 juta. Dia punya penghasilan kurang dari separuhnya. Ini fakir. Kebutuhannya dia 1 juta. Tapi dia cuma dapat 400.000. Oh, ini fakir. Miskin, kebutuhan 1 juta, di atas separuh penghasilannya tapi nggak sampai memenuhi. Berapa penghasilannya? 900.000. Kebutuhannya berapa? 1 juta, miskin. Ini kriterianya fakir, miskin. Saya ingatkan satu hal. Kalau jenengan kurban atas nama orang yang meninggal, ya, itu daging kurbannya 100% untuk fakir miskin loh ya. Hati-hati, jenengan kurban untuk orang yang meninggal tapi minta jatah kepada panitia, nggak boleh. Panitia ngasih lagi. Makanya jenengan kalau nerima daging kurban,
Saya nerima daging kurban, saya tanya, ini kurban sunnah apa kurban wajib? Saya tanya, kalau sampai kurban wajib lah saya bukan fakir miskin kok, nggak boleh nerima saya. Kalau jenengan bukan fakir miskin, nerima daging kurban, tanya, lu kok orang-orang aku entuk ini status kurbannya ini apa? Sunnah apa wajib? Untuk siapa? Orang yang meninggal atau tidak? Masalahnya kita ini tanya sama orang yang nggak belajar, jawabannya pasti embu. Nah ini yang repot. Nah kalau kita fakir miskin nggak usah tanya, mau kurban sunnah, kurban wajib kita boleh makan. Nah kalau kita bukan fakir miskin dikasih daging kurban, loh statusnya ini apa? Ini daging kurban dari mana? Pasti jawabannya nggak tahu. Lah kalau saya tolak. Wis kayak no fakir miskin ya, wis salah alamat. Itu. Hati-hati ya. Hati-hati. Yang lain, monggo. Monggo, belakang. Waalaikumsalam. Yang ada kesibukan, monggo ditinggal nggak apa-apa. Iya. Iya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Mati manusia terputus semua amalnya kecuali dari 3 jalur. Yang pertama adalah tentunya sedekah jariyah. Kurban bukan sedekah jariyah. Bangun sumur untuk keperluan masyarakat itu sedekah jariyah. Pahala yang mengalir. Pahala kurban luar biasa. Tapi sekali ya sekali sudah, nggak ngalir terus. Tapi kalau pahala sumur itu pahala yang mengalir terus. Jadi kalau memang kepepet ya, kalau nggak bisa diamalkan dua-duanya, ya kurban ya bangun sumur, yang diutamakan bangun sumur. Jenengan punya uang, nominalnya besar, enaknya dikasihkan pondok untuk pembangunan, atau dikasihkan masjid. Pondok lebih afdal daripada masjid. Kenapa? Masjid banyak yang nyumbang, pondok kadang-kadang nggak ada yang nyumbang. Masjid untuk amal, tapi pondok untuk ilmu. Ilmu lebih penting daripada amal. Masjid keluar masuk. Kalau pondok keluar jadi ustadz ustadzah. Kalau nominalnya besar, Bib saya punya uang 100 juta. Enaknya buat apa ini? Pondok atau madrasah? Yang intinya madharnya adalah madhar ilmu. Ini ilmu. Jelas ya? Jadi begitu. Kadang-kadang orang salah alamat. Bukan salah alamat dalam artian karena dia minim akan ilmu, dia punya uang yang besar digunakan untuk sesuatu yang kurang afdol sebetulnya. Kalau masjid banyak, setiap Jumat dapat berapa, nanti ada aja yang masukin kotak amal. Tapi kalau pondok kadang-kadang mereka itu nanggung sekian ratus santri nggak makan. Dalam artian gratis, makannya ditanggung sama pondok. Ini lebih butuh daripada masjid. Pondok itu sebetulnya kalau kita teliti ya, titen ya, pondok atau madrasah lebih butuh daripada masjid. Masjid, masya Allah. Ya, tapi kalau pondok ini kadang-kadang nggak kereken, lupa orang sama pondok itu lupa. Narik SPP repot, iya, karena ada yang nggak mampu, nggak ditarik SPP, nggak ada yang peduli kadang-kadang. Itu. Monggo. Iya. Iya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Allah nggak butuh itu.
Yang Allah cari dari ibadah kurban atau ibadah apapun itu adalah tuntutannya ketakwaan. Maka dikatakan dalam hadis, ya. Wa inna damaha la yaga' indallah bimakan qabla ayyaga' 'alal ard. Belum darah itu netes, darah pertama kali, tetesan yang pertama sampai ke tanah, pahalanya sudah lebih dulu sampai kepada Allah. Nyembelih tetes, satu tetes saja belum sampai ke tanah itu, pahalanya sudah lebih dulu sampai kepada Allah. Asal satu, fatayyibu biha nafsan, plong. Ibadah kurban itu syukur, bukan ibadah kurban harus dipikiri lapo aku kurban, lumayan duit 3 juta, kok ya bodoh aku kurban barang. Ini yang tidak sampai kepada Allah. Tapi kan darahnya, dagingnya, bukan itu yang dicari sama Allah, tapi kelegaan hati dan kelapangan jiwa ketika melaksanakan kurban dengan nominal yang besar. Dia merasa kan berat ya kurban itu ya, nabung, ada uang 3 juta, mikir terus bro, waduh kurban apa HP ya, waktu nabung gak keroso, pecah celengan, lumayan 3 juta, iya apa gak ya, iya apa enggak ya, itu kadang-kadang begitu. Nah, kalau sudah kurban jangan dipikiri, yang ada malah alhamdulillah bisa takdir kurban. Begitu seharusnya. Cukup? Oke. Waalaikumsalam. Iya, iya, iya. Oke. Jadi hukumnya makruh kalau dilakukan tidak berpengaruh terhadap keabsahan kurban. Tetap sah kurbannya, nggak ada masalah. Jadi kalau memang terpaksa, ya, kalau enggak dipecat apalagi ancamannya ya terpaksa sudah. Toh makruh, nggak sampai mengancam akan keabsahan kurbannya kita. Walaupun nggak terpaksa, saya kurban, belum disembelih saya potong kuku, potong rambut. Termasuk makruh itu bekam dan donor darah. Makruh hukumnya. Bahkan ada pendapat kalau darah haram hukumnya. Walhasil saya nggak kepepet untuk potong rambut, potong kuku. Saya potong rambut, potong kuku, makruh. Terus kurban saya gimana? Tetap sah. Tetap sah. Loh, apa perlunya kita ini dalam tanda kutip dilarang walaupun nggak begitu keras, hanya sekedar makruh, potong rambut, potong kuku, agar ketika Allah berikan ampunan kepada kita menyeluruh. Anggota badan kita yang belum terpotong dari tubuh kita kena semua ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kena semua ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Lah terus yang terpotong apakah dapat ampunan Allah? Dapat juga, cuman nggak sempurna. Karena sudah lepas daripada anggota badannya. Ini kan mirip-mirip seperti perempuan haid. Perempuan haid rambutnya rontok, kadang-kadang dikumpulkan, nanti kalau mandi suci disiram, nggak perlu. Cuman perempuan haid atau nifas makruh potong rambut, potong kuku. Tujuannya adalah apa? Ketika nanti mandi suci, hadatnya terangkat semuanya. Jangan sampai kita ini motong kuku, motong rambut dalam keadaan berhadat besar. Sehingga ketika kita mandi suci, ya karena rambut sudah dipotong, kuku sudah dipotong, nggak terkena atau terbasuh hadat besarnya. Nggak terangkat hadat besarnya begitu. Tapi makruh saja itu. Makruh saja. Kadang-kadang ada selebaran haram, nggak sampai haram. Potong kuku, potong rambut dalam rangka kurban nggak sampai haram. Ampun. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Satu sapi kolektif 7 orang, niatnya beda-beda. Boleh apa tidak? Boleh.
Boleh. Selama itu kurbannya misalkan kurban sunnah semuanya, ada yang kurban, ada yang akikoh, ada yang sedekah biasa dan lain sebagainya. Maka pendistribusiannya sama seperti kurban sunnah. Tinggal dibagi 7 aja. Ada yang untuk fakir miskin, ada yang diberikan kepada orang yang mampu, ada yang diberikan kepada yang kurban, boleh. Lah gimana Habib kalau dari 7 orang ada yang kurban wajib? Ya sepertujuh bagian kurban wajibnya itu saja yang harus sampai kepada fakir miskin. Enggak sampai menular semuanya jadi wajib gara-gara ada yang kurban wajib. Jelas ya? Itu. Jadi boleh, bisa sah. 1 sapi, 7 orang, 7 niat. Beda-beda, nggak apa-apa. Pendistribusian dagingnya ya tergantung per 7-nya, sepertujuhnya apakah itu kurban wajib atau kurban sunnah. Yang wajib ya seperti sebagiannya dia diberikan kepada fakir miskin. Yang sunnah ya bebas. Yang penting ada bagian yang mengenyangkan yang diberikan kepada fakir miskin. Sisanya terserah. Pun. Nah, mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat buat kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Biniyatil futuh wal munuh war rusuh wa salahil qalbi wal jasad war ruh biniyah tamam kullu sulul ma'mul wa ila hadratir rasul bil batul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirri asraril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan lupa salat isyraqnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.